Aksi koboi Gaten Saleh yang bermula dari percekcokan yang kemudian berujung penembakan mantan suami artis Cut Keke dan juga Dina Lorenza itu kini dinyatakan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres Metro Jakarta Timur selama 20 hari. Dalam keterangan yang disampaikan pihak kepolisian, Gatan terancam hukuman 5 tahun penjara, oleh karenanya berhak dilakukan penahanan. Seperti diketahui, Gatan ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh Andika Mewardi karena perselisihan yang berujung dengan penembakan yang terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur belum lama ini. Aksi koboi Gatan tentu saja mengancam nyawa orang lain, dan dari laporan itu pula kepolisian bergerak cepat menangkap Gatan. Bang Gatan, sehat ya Bang? Gatan, gimana Bang Gatan? Mantap ya Bang? Bang, terima kasih Bang pada saat pemeriksaan. Assalamualaikum. Bang, iya kita tanya Bang. Doain aja, biar semuanya berjalan Bang, lancar. Ya, sehat Bang. Mohon diperlakukan dengan baik di sini. Kondisi Bang, sehat Bang? Kondisi sehat walafiat. Doa, kita doain aja ya. Iya. Maka disimpulkan dan diputuskan bahwa status terduga pelaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang ada dapat ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi mulai hari ini saudara GSH dari saksi sudah menjadi tersangka dan mulai diperiksa, diambil keterangannya sebagai tersangka. Dan selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku, dalam hal ini tersangka GSH. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Motifnya hanya karena terjadi cekcok, yang bersangkutan merasa ketersinggungan, sehingga beliau melakukan penembakan terhadap korban, dan karena korban juga lari ke lantai 2 dan menutup pintu. Itu yang motif yang sementara ini kami peroleh dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Mereka saling saling mengejek satu dengan yang lain melalui WA. Jadi timbul emosi tersangka untuk datang menemui korban di TKP. Sedetik pun terlintas kepada pelapor korban untuk berdamai dengan tersangka. Untuk sampai saat ini memang korban merasa sangat dirugikan sehingga dia tidak mau berdamai, dia mau perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama pemeriksaan kami pasti menanyakan dalam keadaan sehat walafiat dan dijawab oleh saudara tersangka bahwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap sadar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Penahanannya yang pertama, penahanan selama 20 hari sesuai dengan hak penahanan yang diberikan kepada penyidik sesuai undang-undang, sesuai hukum yang berlaku. Nanti kita lihat perkembangan penyidikan nanti. Terus kalau setelah 20 hari nanti kan bisa diperpanjang. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Untuk hukumannya bukan haknya polisi, bukan kewenangan polisi. Hukuman itu kan ada sendiri, lembaga sendiri yang menghukum, berhak menghukum, memvonis. Tapi kita lihat perkembangan penyidikan selanjutnya ya. Kalau kita lihat di CCTV, kalau langsung pada saat pertemuan ditembak, otomatis dia langsung udah nggak bisa gerak kemana-mana. Karena memang nanti bentuknya adalah face to face. Nah yang terjadi adalah cekcok karena saudara Gatan itu mau naik ke kantor atau ruko milik sepupunya. Itu milik sepupunya, itu harus kita tekankan. Bukan milik si Ega atau Muhammad Andika. Jadi keberadaan dia di situ juga
kita sendiri sampai saat ini masih bertanya ke pihak keluarga, ngapain di situ. Informasi saya dengar dari beberapa media, dia bilang katanya salah satu ahli waris minta dijagain, sedangkan sepengetahuan kami dari keluarga juga kantor itu kan besoknya hari libur. Kan waktu itu Isra Mi'raj, jadi untuk apa dijaga gitu. Nah, tapi itu masih kami terus dalami berita itu, dan nanti akan ada upaya hukum dari pihak keluarga. Yang pertama, dari keluarga pemilik ruko itu punya piutang. Ya, akhirnya minta tolonglah kepada klien kami. Nah, setelah itu klien kami bantu mempertemukan pihak berpiutang sama yang berutang. Duduklah mereka, selesai secara kekeluargaan. Nah, kemudian masuklah saudara pelapor. Nah, saudara pelapor itu masuk menantang-nantang. Kan semalam sudah kita tunjukin ya bukti chat-chatnya, dia ada mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan juga ada kata-kata rasis ya, dengan menyebut satu golongan. Nah, sehingga dari situ akhirnya ya di mana ada aksi pasti ada reaksi, itu dulu yang kita ketahui. Nah, walaupun klien kami tidak begitu menanggapi, bahkan di chat sampai dengan jam 5 pagi, diteror, dikirim voice note, di share log sampai 3 kali, bahkan ada live log juga. Itu kan untuk apa? Dan memang ya tujuannya dia mungkin memang udah provokasi seperti itu. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Dari hasil penyelidikan juga diketahui jika tersangka Gatan sama sekali tidak memiliki surat izin kepemilikan senjata api. Tidak hanya itu, dalam pemeriksaan juga diketahui jika Gatan positif menggunakan narkotika yang mengandung psikotropika setelah menjalani pemeriksaan tes urin. Saat disinggung mengenai hal tersebut, kuasa hukum Gatan menolak kliennya menggunakan narkoba. Menurutnya, Gatan sedang menjalani pengobatan, terutama untuk menyembuhkan ketergantungan pada narkoba. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh Gatan untuk dapat bebas dari ancaman hukuman penjara yang mengintainya usai ditetapkan sebagai tersangka? Untuk sampai saat ini yang bersangkutan tidak memiliki surat izin. Untuk jenis sampingnya kan sudah saya sampaikan bahwa karena alibi tersangka bahwa sampingnya sudah dibuang di Kali Ciliwung. Jadi kami belum bisa menentukan senjata jenisnya apa. Ya, yang pertama klien kita panik. Setelah kejadian itu panik, setelah itu ya refleks aja dari dia membuang itu di Kali Ciliwung seperti itu. Ya, itu artinya hak dari pihak kepolisian ya untuk melakukan penggeledahan. Yang pasti sampai dengan saat ini kami belum mendengar itu dari teman-teman penyidik seperti itu. Kita membawa tersangka dari Bogor, dari Tajur ke sini. Setelah kita melakukan pemeriksaan sebagai saksi, kita mengecek urinnya. Jadi tanggal 28 Februari kemarin, dan ketahuan kedapatan bahwa urinnya mengandung narkotika dan psikotropika. Jadi yang kita sita di tempat kejadian perkara ada 2 butir selongsong peluru yang sudah meledak ya, 2, dan 1 yang belum meledak. Jadi 1 butir peluru dan 2 selongsong peluru, 2 butir selongsong peluru. Ya, nggak apa-apa, kita seperti saya jelaskan kemarin, kita tetap ikut prosedurnya ya, sesuai dengan proses mulai dari lidik, kemudian ada gelar, dan sekarang sidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi itu baru selesai diperiksa kurang lebih jam 6 habis azan maghrib. Makanya ada beberapa administrasi yang harus saya siapkan, saya tanda tanganin. Ya, salah satunya ada upaya dari kami untuk bermohon kepada Pak Kapolres berkenaan dengan penangguhan seperti itu. Ya, karena satu kan saudara Gatan ini kan masih berobat ya.
Itulah kenapa kami ya memang kan dalam KUHP juga kita punya hak ya, artinya untuk bermohon. Tapi balik lagi kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Jadi berkenaan dengan itu kan saudara Gahtan ini kan berobat jalan. Jadi ada obat yang dikasih, yaitu saya lupa tadi disebut namanya apa. Dan tadi kami sudah koordinasi juga dengan dokter dan penyidik bahwa nanti memang obat itu akan terus diberikan karena kita ada surat keterangan dokter. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Kapolres ya, karena terakhir tadi saya ngobrol dengan penyidik dan dari klien kami menyampaikan bahwa memang dia ada konsumsi obat. Sebelumnya kan ya rekan-rekan tahulah di jejak digital kan juga ada narkoba, tapi kan beliau sudah rehab dan dasar dari itu kan ada ketergantungan dari hal itu. Cuman sekarang ini kan mempengaruhi pola tidurnya. Itulah kenapa obat tadi itu untuk biar mengatur saudara Gahtan itu biar bisa istirahat gitu.